Yang penting asal kalau ya. Asal sesuai dengan aturan. Cuman tadi balik lagi Satu kan udah dikasih tahu. cuman tadi gini lah. Tadi kami teringat akan sebuah pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai meloncat. Pada akhirnya akan jatuh juga. Sama Witing terus dong jalare kan sama beliau. Jelasin dulu apa maksudnya dia tupai dulu. Iya, maksudnya kalau tadi memang sebenarnya kita nggak ada perbedaan dalam artian sebatas memang si Jiwo bisa menempatkan porsinya seperti apa. Tanya tadi dasar kami menjawab itu tidak bisa menjamin bukan kasus-kasus yang ada, tapi real time yang tertulis di situ. Pada saat real time yang tertulis di situ kita lihat bahwa ternyata si wanita dan Ratna seneng banget dan ternyata si Jiwo curhat semua dan ternyata mereka berdua juga mereka berdalih bahwa mereka adalah sahabat seperti itu. Sehingga dari tendensi-tendensi yang ada di kertas itu kita menyimpulkan bahwa hal-hal yang dilakukan seperti Jiwo dan Ratna itu tidak bisa dijamin bahwa itu tidak akan merusak rumah tangga. Bahkan justru yang kami jamin adalah itu akan merusak rumah tangga. Seperti itu. Itu dasar jawaban kami. Sehingga pada akhirnya kami keluarkan bahwa kalau seandainya si Jiwo menempatkan posisinya seperti yang teman-teman kelompok 3 bilang tadi, insya Allah itu akan jika Tuhan berkehendak itu akan berjalan dengan baik gitu. Sahabat sebagai sahabat dan istri sebagai istri seperti itu. Menambahkan lagi dari komen, jadi benar kita dari case 1, jadi bukan case-case yang lain. Jadi di sini kalau dibacakan bagi Ratna dia sangat senang gitu, antusias ya kan, menerima dan begitu. Ada kata juga dalih itu kan konotasinya negatif ya. Jadi intinya di kelompok kami sebagian besar memang kita tidak bisa menjamin. Kalau dari saya pribadi saya tambahkan lagi, saya sangat tidak bisa menjamin. Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. case ini ya. Sebagai laki-laki. Ataupun Seandainya Brian adalah Jiwo gitu ya, punya sahabat kental wanita. Sebagai laki-laki pasti. Jadi gini, case-nya gitu, kita nggak pernah tabu ya. Mungkin dalam hal komunikasi intensitas. Mungkin yang tadi awalnya contohnya aku sama Tati sharing, gini ya kan, mungkin contohnya sharing ya, sorry ya, sharing. Oh, ya udah sama Poltak deh, Kasih deh esensi. Kiki mana? Oh ya, sorry ya Ki ya. Jadi gini, kan aku ngobrol, ya kan ngobrol ada masalah aku mungkin. Aku punya masalah sama, ya contohnya nanti pada saat udah menikah, masalah, oh ini istri yang rewel, bla bla bla. Nah pada saat rekan curhat namanya curhat kan itu kan curahan hati. Udah artinya main hati ke hati. Pada saat udah konteksnya dalam, si Tati ataupun rekan curhat saya kan akan meresponnya lebih enak. Saya pun enaknya curhat sama si dia. Akhirnya berlanjut. Kayaknya curhat by phone kayaknya kurang deh, bisa ketemuan nggak? Biar kayaknya ada yang sesuatu yang diceritain lebih dalam lagi. Jadi apapun ini bisa berpotensi akan membahayakan. Jadi yang tadinya mungkin juga si cewek ini jadi nyaman, aduh gue jadi tempat curhat yang enak. Si cowoknya ini juga jadi keenakan, ya kan? Akhirnya ya kayak gayung bersambut gitu, dan ya potensi pil dalam wheel itu bisa terjadi. Makanya case-nya kalau aku pribadi aku sangat tidak mentolerir ini. Ya kembali lagi bahwa bagaimanapun peran kalau saya dalam kasus sebagai Jiwo, saya memang ya harus kembali membicarakan ini kepada ya memang sang istri. Kalaupun memang kita akan mendapati istri itu kekurangannya itu, ya kita terimalah itu sebagai sebuah proses untuk nanti kesinergian. Karena kan bagi saya pernikahan itu kita dapat pasangan, kita bukan cari pasangan, kita bukan dapat pasangan yang sempurna atau pasangan yang cocok, tapi mencocok-cocokkan sampai pada akhirnya ya memang ya kita bisa sama-sama bisa, artinya udah sepaham sepikiran. Itu aja sih dari kami dan saya pribadi. Thank you. Case 1 kita close ya. Ada Ini yang paling bijaksana.
Ya ngomongin tadi coba. Saya cuma mau men-sharingkan apa yang saya dapat dari boleh dibilang konseling pernikahan lah ya. Jadi gini, waktu kita berbicara mengenai Tuhan menciptakan manusia, Dia pertama kali menciptakan adalah laki-laki. Kemudian Tuhan berkata bahwa tidak baik seorang manusia seorang diri. Jadi Dia menciptakan penolong bagi si Adam. Dan ketika kita ikrar janji pernikahan di gereja, porsi sebagai seorang istri adalah penolong bagi suaminya. Jadi tidak boleh ada wanita lain ataupun pria lain yang menggantikan posisi seorang istri, penolong suami. Dan suami harus punya pemikiran bahwa tidak boleh ada orang lain yang menjadi penolong dia selain istrinya. Itu aja. Jadi apapun alasannya, apapun kondisinya, kita kembali kepada firman Tuhan bahwa penolong si suami adalah istri. Tidak ada istilah sahabat. Tidak ada istilah kapasitas seorang istri, kapasitas seorang sahabat. Nggak ada. Itu Istri adalah sahabat. psikologi yang ada di sekitar kita, opini yang ada di sekitar kita. Tapi kita mau mencoba kembali kepada awal muasal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. So, tidak ada orang lain, pihak lain, istilah apapun yang bisa menggantikan arti kata seorang penolong. Suami penolongnya adalah satu, istri. Dan tugas istri adalah sebagai seorang penolong bagi suami. Jadi tidak ada kata-kata mengenai kata kapasitas sahabat. Tidak ada. Dan bagi kita yang wanita, kita harus tahu posisi kita sebagai penolong suami. Jadi usahakan semaksimal mungkin apapun yang ada pada diri kamu menjadi seorang penolong bagi suami. Dan suami, coba usahakan semaksimal mungkin dengan logika kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa penolongku adalah istriku, bukan orang lain. Bukan penolong. Kita menolong dalam bentuk menyediakan sarapan. Oke, cash close. Kita tepuk tangan dulu buat kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, mungkin kelompok dua bisa. Bang Emel. Kalah ya. Lupa gua. Enggak apa-apa. Ngomong biasa aja. Enggak apa-apa. Lupa baca dulu lagi. Enggak, kita namain dulu. Kita dukung. Noi, dukung mulu lu. Udah kayak Jokowi lu. Oposisi biasa. Ayo. Kalau tak, ayo tak. Gua aja. Kasih support dong, Gi. Ayo. Ki bilang dong Ki. Ayo dong, Ki. Ayo dong tak gitu bilang. Support. Ki. Bahkan cuma butuh diyakinkan. Kok kayak lu Jadi penolong. Laki-laki lah. Aduh. Yang jadi imam kalian. Foto. Ki, tolong ikut. Jadi, ketika kamu sebagai Lala dan Nina, apakah langkah Arif apa yang bisa dilakukan sebagai sahabat Tata? Dari opini kita, kembali pada posisi masing-masing. Jadi ketika kita sebagai sahabat, ada teman datang sama kita, dia sudah menikah, dia punya permasalahan dengan keluarganya. Kembali saya menjadikan dasar kita untuk berpikir dan berkata-kata adalah firman Tuhan. Jadi kita boleh sarankan kepada sahabat kita ini yang punya permasalahan, mengingatkan dia kembali bahwa suami dan istri itu adalah logikanya bentuknya seperti Tuhan dengan jemaat, dengan gereja. Jadi Tuhan mengasihi jemaat memuliakan Tuhan. Jadi seorang istri submit hormat dia
kepada seorang suami. Suami mensubmit hormat dia kepada Tuhan. Jadi ketika ada sahabat datang kepada kita menceritakan permasalahannya, kita akan bilang bahwa kembalilah kepada Tuhan yang sudah mempersatukan kalian. Jadi please pray first. Berdoalah terlebih dahulu. Berdoa, jangan mulai mencurahkan isi hati kita, permasalahan kita kepada orang lain kalau kita belum berdoa. Berdoa dulu. Pasti Tuhan buka cara. Pasti Tuhan kasih hikmat untuk kita berpikir, untuk kita meredam emosi, untuk kita boleh memikirkan solusi yang terbaik. Jadi mari sama-sama kita, kalau kita punya masalah, jangan langsung kasih orang. Kembali kepada Tuhan. Pertama kali, kembali kepada Tuhan. Jadi itu intinya. Pertama kali kita sarankan kepada sahabat kita, kembalilah kepada Tuhan. Berdoa dulu. Berdoa sendiri, kalau tidak bisa mengajak suami untuk berdoa. Kalau sudah bisa, berdoa bersama-sama. Kalau berdoa bersama-sama pun tidak bisa menerima hikmat untuk menerima solusi, kembali kepada gereja sebagai perwakilan Tuhan waktu kita meresmikan diri kita sebagai suami istri. Jangan usahakan untuk tidak langsung kepada orang tua atau keluarga karena mungkin akan memihak. Coba kembali kepada gereja. Itu. Kalau gereja menyarankan suatu solusi dan itu mungkin memerlukan tangan-tangan keluarga untuk membantu, itu boleh. Jadi intinya kembali kepada Tuhan secara pribadi, kembali kepada perwakilan Tuhan yang bisa kita lihat yaitu gereja, kembali kepada keluarga yang sebagai alat, bukan sebagai otoritas pemberi putusan, tapi sebagai alat Tuhan untuk membantu kita, membantu pasangan kita, membantu sahabat kita yang sudah berkeluarga ini menyelesaikan masalahnya. Oke. Dari kelompok 3 dulu ya, yang membahas kasus ini juga. Ada tambahan? Pembicaranya ada di sini soalnya. Ada tambahan? Di sini udah Mungkin apa yang teman-teman diskusikan di kelompok 3 ya? Iya. Belum keluar tadi ya? Yang Doni ya, kasus Doni ya. Iya, Bukan. Doni ya? Doni temannya Tata. Kalau tadi yang udah disampaikan Christine sih udah cukup keseluruhannya sudah ada di situ. Cuman dari kita